Shalom buat anak ibu semuanya. Ibu harap anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, hari ini tanggal 10 Mei 2021 kita belajar tema 8 subtema 3 PB3 mata pelajaran PKN, mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Lalu bahasa Indonesia mengenai mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, dan IPS mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, nanti di video penjelasan Ibu menjelaskan pembelajaran PKN dan IPS. Nanti kita awali dengan doa bersama ya nak. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dan boleh merasakan atas kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami melakukan BDR, kami mohon ya Tuhan berkatilah BDR kami, berikanlah kami kecerdasan, kemampuan untuk mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami dan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, kami mohon berkatilah mereka selalu, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan, kami berdoa untuk orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada, dan jikalaupun ada orang yang di sekitar kami, siapapun itu Bapak, baik orang tua kami, teman kami, begitu juga lingkungan sekolah ya Tuhan, kami mohon berkatilah mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, angkatlah penyakit mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan ya Tuhan, ajarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang selalu menyayangi antara sesama kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menghormati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon mengenai COVID-19 ya Bapa, sampai saat ini belum juga selesai. Kami mohon ya Tuhan, izinkanlah negara kami pulih kembali seperti sebelumnya. Hilangkanlah COVID-19 ini ya Bapa secepat mungkin, agar kami boleh beraktivitas seperti biasanya, terutama untuk sekolah ya Tuhan. Kami rindu sekali belajar di sekolah. Kami mohon ya Bapa, berkatilah doa kami ini, kiranya Tuhan memberkati dan mengabulkannya Tuhan. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke anak-anak ibu akan menjelaskan mata pelajaran PKN mengenai mensyukuri keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Perlu kamu ketahui, mensyukuri itu artinya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, berterima kasih karena suatu hal. Itu pengertian mensyukuri. Nah, selanjutnya ada beberapa cara mensyukuri keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di sini Ibu berikan ada 9 di layar. Yang pertama, menoleransi setiap keberagaman pada masyarakat. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan dan keberagaman. Yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain. 4, menghormati setiap keberagaman yang ada di Indonesia. 5, menghormati setiap keberagaman yang Yang kelima, memelihara dan melestarikan setiap keberagaman di Indonesia. Yang keenam, menjaga budaya kita. 7, berteman dengan siapa saja dan tidak menjelek-jelekan budaya lain. 8, tidak menyalahkan perbedaan karena perbedaan sudah sewajarnya terjadi. Terakhir yang 9, dalam tatanan sosial kita tentu akan mengenal berbagai macam karakter orang. Ada yang cuek, ingin tahu, suka ikut campur urusan orang lain, suka mengatur, usil, suka iri, suka bergosip, dan masih banyak lagi. Nah, semua karakter tersebut muncul menjadi satu. Tak ada satupun orang yang bisa mengendalikan orang lain. Jadi itulah uniknya, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itulah
mengenai bagaimana cara kita mensyukuri keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi perlu kamu ketahui nak, keberagaman pada masyarakat Indonesia itu sangat banyak. Oleh karena itu kita perlu bersyukur. Bersyukur dapat kita lakukan dengan menghargai, menghormati, memelihara, melengkapi perbedaan tersebut demi mencapai harmoni indah penuh kedamaian serta menoleransi keberagaman tersebut. Itulah penjelasan mengenai mensyukuri keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Jadi Ibu harap kamu dapat memahaminya karena materi ini sudah pernah dipelajari, dan Ibu harap kamu memeriksa catatan kamu kembali supaya kalau ada tugas, ulangan maupun ujian kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Oke? Selanjutnya itu mengenai pelajaran IPS, mata pelajaran IPS. Kegiatan ekonomi ini sebuah interaksi antara konsumen dan produsen di mana individu dapat menawarkan jasa-jasa yang bisa dilakukannya. Bisa menjadi pekerjaan atau yang lain, bisa juga sebaliknya perusahaan menyediakan sesuatu untuk masyarakat. Nah, pada kegiatan ekonomi ini nak harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam. Mengingat hal itu, kita mempunyai sumber yang terbatas. Jika pengolahan yang dilakukan tidak begitu baik, akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan bisa menghentikan kegiatan suatu industri dalam memproduksi sesuatu dan akan berakibat buruk pula kepada pekerja yang akan kehilangan mata pencarian mereka. Nah, kegiatan ekonomi ini yang tidak memperhatikan lingkungan akan membuat berbagai hal mengalami dampaknya. Contohnya lingkungan, alam, dan juga polusi atau limbah yang ditimbulkan untuk dapat diolah. Jadi nak, karena setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi, maka masyarakat dapat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, jenis-jenis pekerjaannya itu yang Ibu berikan, yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, maksudnya jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan ataupun menciptakan barang. Nah, contoh pekerjaannya itu koki, pelukis, petani, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, maksudnya jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang namun dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, contoh pekerjaannya ini polisi, guru, tukang beca, lalu pengasuh atau disebut dengan babysitter, dan lain-lain. Itulah jenis-jenis pekerjaan yang Ibu berikan. Nah, namun kalau berdasarkan bidang ekonominya ada macam-macamnya nak. Kalau berdasarkan bidang ekonominya, yang pertama bidang pertanian. Nah, pertanian ini dibedakan menjadi ada pertanian palawija, yaitu menanam yang berupa kacang-kacangan, yaitu kedelai dan lain-lain. Lalu pertanian hortikultura. Nah, ini maksudnya menanam dari jenis sayuran dan buah-buahan. Lalu jenis yang kedua bidang perkebunan. Nah, biasanya berada di daerah dataran tinggi. Contohnya kopi, teh, dan lain-lain. Yang ketiga bidang kehutanan. Pada bidang ini ditanami pohon jati, mahoni, pinus, atau bahan untuk membuat kertas, lalu bubur pinus atau bahan untuk dicetak menjadi kertas yang disebut pulp. Yang keempat, bidang
perikanan. Nah, pada perikanan ini dibedakan menjadi dua, ada air tawar, ada air asin. Nah, kalau air tawar contohnya lele, wader, mujair, dan lain-lain. Kalau air asin contohnya pindang, tenggiri, dan lain-lain. Yang kelima, bidang peternakan. Nah, bidang peternakan ini contohnya hewan yang diternakkan, ayam, sapi, bebek, dan lain-lain. Yang keenam, bidang pertambangan. Nah, bahan pertambangan di Indonesia ini ada emas, minyak, bumi, baja, dan lain-lain. Yang ketujuh, bidang industri. Nah, ini terbagi lagi industri kecil, yaitu modal kecil, contohnya tempe, tahu, dan lain-lain. Kalau industri menengah, dia modal sedang, contohnya pabrik tas. Lalu industri besar, itu maksudnya modalnya yang besar, nak, contohnya PT atau perusahaan. Itu dia. Nah, yang kedelapan, bidang perdagangan. Yang kesembilan, bidang jasa dan pelayanan. Contohnya ini travel kendaraan, rental pengetikan, lalu guru, dan lain-lain ya. Itulah dia mengenai kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi ini materi yang kita ulangi lagi. Ibu harap kamu dapat mengingatnya ya. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Nah, tugas kamu itu di halaman 149. Itu tugas IPS. Nah, di situ ada petunjuk ayo mencoba, ada keterangan, kamu baca keterangannya, lalu kamu kerjakan yang ada di kolom 5, ada 5 di situ. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat, ada petani dan sebagainya. Di situ kamu isi kolomnya, itu lengkapi. Lalu pekerjaan menghasilkan barang, pekerjaan menghasilkan jasa. Nah, di situ ada dua pilihan. Apakah petani dia pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa? Kalau misalnya dia barang, checklist di kolom barang. Kalau dia hanya menghasilkan jasa, checklist di kolom jasa. Kalau keduanya ya checklist di kolom menghasilkan barang dan jasa ya, nak ya. Kamu baca petunjuknya itu yang di atas dengan baik ya. Dan ini berhubungan dengan penjelasan yang memberikan tadi ya, nak ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.